Pernahkah kalian merasa sedang diawasi dari balik lubang kunci? Atau mungkin, saat kalian sedang asyik menyisir rambut di depan cermin kamar kos yang sepi, tiba-tiba bulu kuduk kalian meremang tanpa alasan yang jelas? Kalian menoleh ke belakang, tapi hanya ada tembok kosong dan bayangan kalian sendiri. Logika kalian berkata itu hanya angin, tapi insting kalian, insting yang tidak pernah berbohong itu, berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Bagi Maya, penghuni kamar 302, perasaan itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah peringatan. Peringatan yang sayangnya, terlambat untuk ia sadari. Malam ini, kita tidak hanya akan bercerita tentang kasus orang hilang yang biasa kalian dengar di berita kriminal. Kita akan masuk ke dalam lorong-lorong gelap sebuah bangunan yang terlihat normal di siang hari, namun menyimpan rahasia busuk di balik dinding-dindingnya yang lembab. Sebuah rahasia yang melibatkan aroma kemenyan di tengah malam, ritual yang tak masuk akal, dan pengkhianatan dari orang yang seharusnya memberikan rasa aman. Ini adalah kesaksian yang selama ini terkunci rapat. Kesaksian dari seorang penjaga kos yang memilih diam karena ketakutan akan nyawanya sendiri. Namun hari ini, tabir itu akan kita buka. Simak baik-baik, karena apa yang dialami Maya bisa saja sedang mengintai di sekitar kalian saat ini. Mari kita bicara tentang Maya. Dia adalah tipe perempuan yang kalian inginkan sebagai sahabat. Pintar, ambisius, dan sangat disiplin. Sebagai mahasiswi tingkat akhir yang juga bekerja paruh waktu, hidupnya sangat teratur. Maya punya kebiasaan yang tidak pernah ia lewatkan, menelepon ibunya setiap jam 8 malam. Bagi sang ibu, suara Maya adalah kepastian bahwa dunia baik-baik saja. Namun, memasuki bulan ketiga ia tinggal di kos-kosan Asri, sebuah nama yang sangat ironis jika kita melihat apa yang terjadi kemudian. Suara Maya di telepon mulai berubah. Getaran suaranya tidak lagi ceria. "Bu, sepertinya Maya harus cari kos lain bulan depan," ucapnya suatu malam dengan suara berbisik, seolah takut dinding kamar itu memiliki telinga. Awalnya, gangguan itu terasa sepele. Hal-hal kecil yang sering kita alami dan kita anggap sebagai kelalaian pribadi. Maya mulai kehilangan barang-barang pribadinya secara acak. Minggu pertama, ia kehilangan ikat rambut favoritnya. Minggu berikutnya, satu persatu pakaian dalam yang ia jemur di area belakang hilang tanpa jejak. Kemudian, puncaknya adalah ketika sisir yang penuh dengan helaian rambutnya raib dari atas meja rias, padahal ia yakin baru saja memakainya sebelum mandi. Tapi itu bukan yang terburuk. Yang membuat Maya mulai terjaga di malam hari adalah suara-suara itu. Kamar 302 berada di lantai paling atas. Di atas plafon kamarnya, seharusnya tidak ada apa-apa selain atap genteng. Namun, setiap jam 2 pagi, Maya selalu mendengar langkah kaki. Bukan langkah kaki tikus atau hewan liar, melainkan langkah kaki manusia yang berat dan terseret. Langkah itu akan berhenti tepat di atas tempat tidurnya, diam di sana selama berjam-jam, seolah-olah sesuatu di atas sana sedang menatapnya menembus beton dan plafon. Maya mencoba mengadu kepada pemilik kos, seorang wanita parubaya yang selalu tampil rapi dengan aroma parfum melati yang menyengat. Responnya, hanya senyum tipis dan jawaban yang terlalu tenang. "Itu mungkin hanya kucing, Maya. Kamu terlalu lelah belajar." Tapi insting Maya berteriak lebih keras dari biasanya. Ia mulai mencium bau kemenyan yang samar bercampur dengan aroma melati yang sama dengan parfum sang pemilik kos. Merayap masuk melalui celah bawah pintunya tepat saat langkah kaki di atas plafon itu berhenti. Ketakutan Maya bukanlah tanpa alasan. Di balik operasional harian kos Asri, ada rahasia yang terkubur bersama debu di gudang belakang. Pak Maman, bukan nama sebenarnya, adalah orang yang selama 10 tahun menjadi penjaga di sana. Pria tua ini adalah saksi bisu dari setiap pergantian penghuni yang terjadi secara tidak wajar. "Saya ingin bicara sejak lama," bisik Pak Maman saat ditemui di rumahnya yang terpencil. "Tapi Nyai, begitu kami memanggil pemilik kos, bukan orang sembarangan. Dia punya pegangan."
Menurut kesaksiannya, setiap malam Selasa Kliwon, atmosfer di kos itu berubah total. Aroma parfum melati yang biasanya segar berubah menjadi bau bunga bangkai yang menusuk, bercampur dengan asap kemenyan yang tebal. Nyai sering terlihat berjalan menuju gudang belakang sendirian di jam-jam yang tidak wajar. Tangannya selalu membawa bungkusan kain putih yang ia dekap erat seperti menggendong bayi. Malam ketika Maya dilaporkan hilang, Pak Maman sedang bertugas jaga malam. Ia melihat pintu gudang belakang yang biasanya digembok 3 lapis, terbuka sedikit. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan gemetar, ia mengintip ke dalam. Di tengah ruangan yang hanya diterangi 1 lilin merah, ia melihat pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Bukan tumpukan barang bekas yang ada di sana, melainkan sebuah altar darurat. Di tengah altar itu, ada foto Maya yang dilingkari dengan darah ayam hitam yang masih segar. Di sekelilingnya, terdapat sesaji berupa kembang 7 rupa, kemenyan, dan yang paling mengerikan, segulung helaian rambut panjang yang diikat dengan benang merah. Pak Maman mengenali sisir yang tergeletak di sampingnya. Itu adalah sisir Maya yang hilang. Ini bukan tentang pesugihan uang. Nyai sedang melakukan ritual pengikat awet muda. Ia mencari energi dari wanita muda yang paling bersinar di rumahnya untuk mempertahankan kecantikannya yang tidak alami. Dan kali ini, pilihannya jatuh pada Maya. Pihak keluarga yang panik segera meminta pengecekan CCTV. Namun, keganjilan lain muncul. Rekaman pada malam hilangnya Maya menunjukkan aktivitas yang mustahil dijelaskan oleh logika. Tepat pukul 2 pagi, pintu kamar 302 terbuka. Maya keluar dengan mengenakan daster tidurnya. Wajahnya datar, matanya terbuka lebar tapi tatapannya kosong. Persis seperti orang yang sedang sleepwalking atau di bawah pengaruh hipnotis berat. Ia berjalan dengan langkah kaku, tidak menuju pintu keluar depan, melainkan lurus menuju lorong gelap arah gudang belakang. Itu adalah frame terakhir Maya terlihat. Di kamera selanjutnya yang mengarah ke gudang, layar tiba-tiba mengalami glitch atau gangguan selama 5 menit. Ketika rekaman kembali normal, lorong itu sudah kosong. Saat polisi melakukan penggeledahan esok harinya atas desakan keluarga, gudang itu sudah dalam keadaan terkunci rapat. Ketika didobrak, ruangan itu kosong melompong. Bersih total. Tidak ada altar, tidak ada darah, tidak ada rambut. Hanya ada satu hal yang tertinggal, aroma melati yang sangat kuat, seolah-olah seseorang baru saja menyemprotkan parfum di sana beberapa detik sebelum polisi masuk. Pemilik kos hanya duduk di ruang tamu dengan tenang, menyesap tehnya, dan berkata dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Mungkin dia punya masalah pribadi dan pergi diam-diam. Anak muda zaman sekarang kan susah ditebak. Hingga hari ini, keberadaan Maya masih menjadi misteri. Kamar 302 kini sudah dihuni oleh orang baru, namun desas-desus tidak pernah berhenti. Beberapa penghuni baru sering mengeluh mendengar suara tangisan wanita dari balik dinding gudang di malam-malam tertentu, atau mencium bau melati yang mendadak muncul di tengah cuaca panas. Kisah Maya adalah pengingat pahit bagi kita semua, terutama bagi kalian, para wanita yang tinggal jauh dari keluarga. Jangan pernah mengabaikan firasat kalian. Jika kalian merasa ada yang memperhatikan, jika kalian merasa atmosfer sebuah tempat tidak beres, atau jika kalian mencium bau-bauan yang tidak seharusnya ada di jam yang salah, pergilah. Logika mungkin bisa menipu, tapi intuisi adalah pelindung terakhir yang kita miliki. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang itu selama 5 menit saat CCTV mati? Apakah Maya masih terperangkap di dalam dimensi yang berbeda di bangunan itu? Atau ritual tersebut sudah membawanya ke tempat yang lebih gelap? Tulis teori kalian di kolom komentar. Mari kita saling menjaga. Ibu Maya masih menyimpan pesan suara terakhir yang dikirimkan putrinya, tepat 3 hari sebelum malam Selasa Kliwon itu. Dalam rekaman yang berderit itu, suara Maya terdengar sangat tipis, hampir seperti bisikan yang tercekik.
Bu, kalau nanti Maya nggak telepon, Ibu jangan marah ya. Maya merasa ada yang masuk ke kamar Maya kalau Maya tidur. Maya bangun dengan memar di pergelangan kaki, seperti ada yang memegang Maya kuat-kuat supaya nggak bisa lari. Inilah yang sering diabaikan oleh banyak orang, firasat tubuh. Tubuh kita seringkali mengetahui bahaya lebih cepat daripada otak kita. Maya merasa lelah yang luar biasa, seolah energinya dikuras setiap malam. Ia mulai kehilangan nafsu makan, wajahnya yang dulu cerah berubah pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan tentang malam-malam yang ia lalui dengan mata terjaga, menatap pintu gudang belakang dari balik jendela kamarnya. Sahabat Maya, Linda, menceritakan hal yang lebih mengerikan. Maya pernah bilang, dia menemukan butiran beras kuning di bawah bantalnya. Dia pikir itu cuma kotoran, tapi besoknya, dia menemukan bunga kantil yang sudah layu di dalam sepatu kuliahnya. Ini bukan lagi sekadar gangguan teknis di sebuah kos-kosan. Ini adalah tahap penciptaan ikatan dalam ritual hitam. Nyai tidak hanya mengambil rambut Maya, ia sedang menyelaraskan frekuensi energi Maya dengan altar di gudang itu. Setiap barang yang hilang adalah bagian dari jiwa Maya yang sedang dicuri perlahan-lahan. Mari kita bedah kejanggalan investigasi yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika detektif forensik memeriksa kamar 321 minggu setelah hilangnya Maya, mereka menemukan sesuatu yang terlewatkan pada pemeriksaan pertama. Di balik lemari pakaian Maya yang berat, terdapat coretan simbol kecil yang dibuat menggunakan arang. Simbol itu bukan coret-coret biasa. Setelah dikonsultasikan dengan ahli simbolisme budaya, itu adalah simbol penutup jalan. Sebuah rajah yang dimaksudkan agar seseorang yang berada di dalam ruangan tersebut tidak bisa ditemukan oleh bantuan luar, baik secara fisik maupun spiritual. Lalu, bagaimana dengan rekaman CCTV yang glitch selama 5 menit itu? Teknisi IT kepolisian menyatakan bahwa gangguan tersebut bukan karena kerusakan kabel atau sinyal. Gangguan itu berbentuk pola gelombang elektromagnetik yang sangat kuat, seolah-olah ada energi besar yang meledak di sekitar area gudang pada detik Maya melangkah masuk. Sepertinya, ujar salah satu petugas yang enggan disebut namanya, Maya tidak berjalan masuk ke gudang itu. Dia ditarik masuk oleh sesuatu yang tidak tertangkap kamera cahaya tampak. Dan yang paling membuat pihak kepolisian menyerah adalah fakta bahwa Nyai, sang pemilik kos, memiliki alibi yang sempurna. Saat kejadian, ia terekam sedang berada di sebuah pengajian di desa tetangga. Namun, para saksi di pengajian itu mengatakan hal yang sama. Nyai hadir di sana, tapi ia hanya diam membatu, matanya tidak berkedip, dan tubuhnya mengeluarkan aroma melati yang sangat menyengat. Aroma yang sama yang tercium di gudang belakang saat Maya menghilang. Kasus ini akhirnya dipetieskan karena kurangnya bukti fisik. Kos asri tetap berdiri, cat dindingnya tetap rapi, dan Nyai tetap menyambut penghuni baru dengan senyum manisnya yang dingin. Bagi kalian yang saat ini sedang mendengarkan ini di dalam kamar kos, coba perhatikan sekeliling kalian. Apakah ada sudut yang selalu terasa lebih dingin dari sudut lainnya? Apakah kalian pernah menemukan barang kecil yang hilang, lalu muncul lagi di tempat yang tidak masuk akal? Jangan pernah merasa tidak enak hati untuk pindah hanya karena perasaan tidak nyaman. Karena dalam dunia yang penuh misteri ini, rasa tidak nyaman itu mungkin adalah cara semesta mencoba menyelamatkan nyawa kalian. Maya mungkin sudah tidak ada di dunia kita, tapi suaranya, suara bisikan di atas plafon dan aroma melati di tengah malam, adalah warisan yang ia tinggalkan agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Meskipun kisah Maya meninggalkan luka dan tanda tanya, ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik. Keberanian untuk saling peduli adalah pelindung terkuat kita. Tragedi ini bukan hadir untuk menakut-nakuti tanpa alasan, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian jika kita mau saling menjaga. Kekuatan insting yang kalian miliki adalah anugerah. Gunakan itu sebagai lentera di tengah kegelapan. Mulailah lebih peka terhadap lingkungan sekitar, bangun komunikasi yang baik dengan sesama penghuni,
dan jangan ragu untuk saling mengulurkan tangan jika melihat kejanggalan pada teman atau tetangga kalian. Kejahatan dan kegelapan mungkin ada, tapi perhatian dan kepedulian kita adalah cahaya yang mampu membuyarkan bayangan tersebut. Mari kita jadikan ruang hidup kita tempat yang aman, penuh kehangatan, dan bebas dari rasa takut. Sebelum kita mengakhiri pertemuan malam ini, saya ingin mendengar suara kalian. Pernahkah kalian mengalami kejadian yang membuktikan bahwa firasat kalian benar? Atau mungkin kalian punya tips bagi sesama teman wanita agar tetap aman saat tinggal di lingkungan baru? Mari kita berbagi cerita di kolom komentar di bawah. Setiap cerita kalian bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, dan subscribe agar kita bisa terus menguak tabir misteri lainnya bersama-sama. Ingat, tetap waspada, tetap berani, dan yang terpenting, tetap saling menjaga. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.